Gak tahu deh, nanti kita lihat. Nah, kita lihat di komputer ya, kita lihat itu. Ternyata begitu kita proses komputer masukin, itu tahu nggak tuh? Waduh, satu rumah itu, satu pagar itu penampakannya gede banget. Betul. Halo. Balik lagi di Mencekam. Kita ada bintang tamu yang spesial karena kemarin yang cerita tuh adalah anaknya. Kayak martabak. Spesial. Kemarin yang cerita anaknya, sekarang ibunya. Tinggal bapaknya nanti. Ya bapaknya nih, coba bapaknya nggak tahu mau apa dia. Malu-malu soalnya kalau di depan kamera kan. Ini cerita hari ini tuh kita mau ngebahas rumah buat teman-teman yang udah nonton videonya Aulia Episode 9. Episode 9 kita mau Lanjut menceritakan rumah tersebut tapi dari POV yang berbeda. Ini POV dari mamahnya. Jadi mungkin nanti kalau Aulia ngelihat ada sosok yang menyerupai ya. Nah, ini mamanya ini yang menyerupai ini gitu. Ternyata bukan ini gitu. Tapi ini nanti ceritanya bukan hanya menyerupai aja. Tapi banyak, ada bukti video, foto lengkap deh pokoknya. Otentik ya, ada Bu. Ya. Oke, Kak, boleh kenalan dulu dong ke teman-teman. Oh iya, siapa ya, ini kebetulan saya kakaknya. Kebetulan pada episode lanjut kali ya, dari episode 9 kemarin itu kan anak saya yang pertama itu ya gitu. Jadi kebetulan saya kakak tertuanya Okto. Ya kan, punya 2 anak. Nah yang kemarin itu anak yang pertama. Kalau dia mungkin kejadiannya ngalamin berbentuk nyata gitu ya. Tapi sebenarnya sih saya nyata, dibilang nyata tapi nggak depan mata, gimana ya, jadi melalui foto, teknologi gitu. Terus video, dan jangan sampai juga ya Kamu juga ketemu gitu juga. Yang ada saya pingsan gitu kan. Siapa yang nolongin gitu kan. Gitu. Jadi kebetulan itu saat itu kan memang kita beli rumah itu tahun bangunan itu tahun 96. Kita daerah ya tempat sekarang tahun 96 itu daerah Bogor ya. Cibinong ya. Cibinong banyak lah cari dari Cibinong. Itu tahun 96. Kita belum nikah tuh sama suami ya, belum nikah. Cari-cari dan menemu di situ dengan bangunan yang asli ya, asli perumahan itu. Ya udah, karena awalnya tuh seneng liat itu rumah warna-warni dulunya gitu ya, seneng deh gitu kayaknya gitu ya. Ya udah, oke deal di situ mau, oke disebeli di situ. Dan lama juga kosong, dan itu gimana ya, daerah situ seperti apa sih, sepi gitu ya, nggak kayak biasanya yang saya tempatin yang udah dari kecil gimana ya, rame ya, tahu sendiri lah. Dan saat itu memang bisa beli rumah di situ dengan kemampuan suami ya gitu kan. Udah setelah punya anak pertama umur 3 tahunan tuh kita coba renov lah, bersihin, cat gitu kan. Wah seneng dong, kita mau nempatin rumah nih gitu ya. Pasti semua juga pada suka lah, seneng lah gitu ya, baru beli rumah, oh pengen nempatin. Pasti kan kita bagus-bagusin tuh ya. Sebenarnya udah pernah disewa orang gitu kan, karena berantakan, kotor. Ya udah kita cat, panggil tukang nginep di situ. Dan saat udah kelar, tapi belum tepatin sih berapa hari lagi kelar gitu ya istilahnya. Kita coba ke situ, bawa anak juga nih, si Aulia ini umur 3 tahunan nih. Itu berarti tahun 2004 ya, kira-kira 2004. Tuh pokoknya di situ pada bilang itu jalanan biasa lah ya, kalau orang dulu tuh bilang buang jin gitu ya di situ. kayak gitulah, buang jin ke sini. Jin buang anak ya gitu ya. Jin buang anak itu gitu. Cuman kan kita juga ngelihat ya bismillah deh gitu ya. Ya nggak jauh-jauh banget juga ya ke Jakarta gitu ya, ke tempat tinggal orang tua. Nah, akhirnya begitu kita tuh sampai maghrib di situ lihat udah penampakan di depannya udah bagus, maksudnya tuh udah dicat gitu ya, udah bersih. Coba dong itu. Saya foto nih, kebetulan bawa kamera apa tuh dek namanya, bukan kamera yang pakai disket itu loh, tuh kamera apa sih ya? Jadul banget. Kamera jadul sih ya. Betulan nggak bawa ya, kalau bawa mungkin saya bisa kasih tahu gitu ya, kayak gini nih, yang pakai disket ya pokoknya gitu. Saya coba nih dari dalam mobil saya coba foto. Oh, udah saya foto. Saya lihat hasilnya kan, gerimis dan maghrib. Saya kaget dong lihat, kok begini gitu bentuknya,
apaan nih, kayak ular gitu ya, ular atau apa ini, atau buaya atau apa gitu. Jadi nampakin ke saya coba, cara gelap, saya pakai blitz, saya coba lagi kan ke samping kanan, saya coba lagi foto, agak naik tuh ya, agak menaik. Nanti kalau misalnya ini mungkin bisa di-share ya fotonya. Agak naik gitu ya, itu si ular itu. Sosok ular. Sosok ular itu gitu. Nggak tahu deh apa. Ini apaan gitu kan. Terus nggak tahu. Ya udah, saya pikir suami saya apaan, nggak ini. Nggak tahu deh, nanti kita lihat. Nah, kita lihat di komputer ya. Kita lihat itu. Ternyata begitu kita proses komputer masukin, itu tahu nggak tuh? Waduh. Satu rumah itu, satu pagar itu penampakannya gede banget. Itu udah kayak melotot ke saya, serdadu gitu loh, kayak serdadu apa Jepang atau apa gitu, pokoknya tuh mata lagi kayak melotot. Aduh, pikir saya nih, waduh, gimana ini? Saya yang udah, aduh, mau nempatin rumah baru, kok penunggunya seperti ini gitu. Udah gitu kok, ini kayaknya ngajak kenalan gitu ya. Kayaknya kayak gitu, kayak ngajak kenalan. Aduh, jangan sampai deh nanti setelah nempatin ada apa-apa gitu ya. Saya pikir gini, aduh masing-masing deh gitu ya. Saya pikir kan setiap rumah pasti ada, saya yakin setiap rumah pasti ada. Apalagi ini kan rumah juga kosong nggak gitu lama juga ya, pernah ada yang nempatin gitu kan. Ya kalau di sekitar luar, serahlah dia mau warawiri atau apa gitu ya, terserah aja gitu. Asal jangan di dalam gitu berarti kan. Waktu foto itu gak cuma ada satu foto aja nih, ada beberapa foto. Iya, begitu ngelihat, saya lihat juga adik saya yang perempuan juga ngelihat. Ih, ini mah gak cuma satu yang gede, ini ada lagi, ini ada ini. Saya kan orangnya nggak bisa itu ya, kasat mata gitu, nggak tahu itu ya. Masa sih? Ya Allah, serem amat gitu. Ada 5 atau 6 gitu di situ. Artinya ada yang gede satu itu. Foto yang kayak ular gitu. Itu warnanya apa? Kayak putih. Kayak putih aja sih ya. Penampakannya kayak ular sih kalau saya bilang, nggak tahu ular. Terus ada yang kayak serdadu. Nah, terus itu. ada yang gede. Oh iya, gede banget itu. Jadi ya kayak natap saya gitu. Berarti sekali foto dapatnya banyak banget. Itu makanya penampakannya dapat ke situ ya. Aduh, saya kaget juga kan, pikir saya. Fotonya masih ada kan? Masih, foto masih ada. Kalau lihat fotonya itu, gue udah lihat fotonya juga Len, gitu ya. Jadi kayak di depan itu tuh yang sosok kayak ular itu. Waktu gue sempat cerita. Cuman yang gue lihat adalah buaya kan, gue bilang sosok buaya gitu. Cuman pada saat gue lihat lagi ternyata kok kayak ular ya gitu, bener ya. Nah di depan itu depan banget, kayak depan kaca mobil ya kak, gitu kan. Itu fotonya dari dalam mobil. Dari dalam mobil kan gerimis, jadi foto dari luar pengen foto penata rumah ya, gitu sebenarnya. Itu kan lagi abis renov itu kan. Nah di belakang ular itu tuh yang tadi yang kayak banyak orang itu gitu, jadi kayak wajah doang gitu kan. Wajah gitu. Itu satu rumah gitu loh, satu rumah gitu kan. Kalau ular sama buaya kan biasanya rawa-rawa ya. Ini emang rumahnya awalnya memang itu rumah itu hutan bambu gitu. Hutan bambu. Pikir saya jadinya, oh nih jadi ular nih ya gitu. Ular kayaknya nih gitu. Masuk pikir dulunya. Dulunya kayak gitu. Khawatirnya itu ada siluman sebenarnya itu sih. Khawatir sih. Siluman ular. Iya, alhamdulillah sih sampai sekarang yang nggak ada apa-apa sih dalam gitu ya, atau apa gitu ya itu. Terus memang setelah saya berapa lama tinggal situ, saya coba sama orang sebelah, ternyata anaknya kan memang bisa ngelihat. Oh, tetangga nih. Tetangga nih bisa ngelihat tuh, saya lihat. Dia bilang, aduh ini Mbak yang mangsal warselibir di sini katanya. Gitu. Berarti dia jaga, menjaga ya, jagain. Security tuh mana? Iya, jagain. Oh, berarti nggak ke dalam kan? Mas nggak ke dalam kan? Enggak sih, ya, mudah-mudahan enggak katanya gitu. Oh, jadi dia di luar aja. Di luar aja dia ternyata. Aduh, kayak perasaan kayak memang gua ada loh ini gitu loh. Lu kan orang baru nih mungkin gitu ya, pikir gitu. Cek. Tapi pernah kelihatan di maksudnya kayak CCTV atau mungkin yang lain gitu. Enggak sih, saat itu kan belum ini ya, belum ada apa-apa. Pokoknya ya bismillah aja sih. Memang sih waktu anak baru kita nempatin nih ya. Kita kan kalau udah mau tidur itu kan pasti lampu banyak dong yang kita matiin ya. Oh iya. Ya kan, pertama untuk hemat gitu kan, kayak gitulah, buat apa gitu kan masang-masang ini. Di dapur itu ya pernah suatu ketika suami pas pulang dia buka kayak ada kursi makan ya, kayak ada bergerak, gitu. Itu aja sih. Itu satu. Tapi dia nggak cerita ke saya karena tahu kan, saya cuma berdua-duaan aja kan di rumah gitu kan, gitu. Dia tahu dah. Saya bilang
baru ceritanya pasti seminggu atau 2 minggu kemudian baru cerita. Pas saya cerita itu pasti 2-3 hari saya malam nggak akan ke dapur. Iya itu gara-gara cerita itu pasti itu tunggu dulu gitu pokoknya. Sampai lupa gitu. Sampai misalnya Yuli antar Ali, Mama yuk anterin ke dapur. Cuma sekedar ngambil minum, saya bawa tuh bocah gitu kan. Kalau udah malam saya udah sediain minum duluan gitu. Jadi nggak berani gitu saat itu. Tapi nggak lama sih gitu. Biasalah ada traumatik sendiri, ngeri gitu, ngeri saya diperlihatkan atau apa gitu ya, saya ngeri gitu. Nah terus saat punya anak kedua, si Amira tuh, adiknya Aulia tuh punya anak kedua tuh, lagi tidur. Aulia juga ada di kamar. Saya lagi mau masak kalau nggak salah tuh. Terus suami saya juga nih yang ngelihat kayak sekelebetan gitu deh dari lewat dari tempat jemur ke kamar. Dia ngelihat gitu. Kayak bayangan aja sih putih gitu ya gitu. Ke kamar kita tidur tuh ya. Karena kan tidur masih berempat tuh kan. Terus dia nggak cerita juga saat itu seperti biasa. Ngapain kamar? Nggak apa-apa katanya gitu. Jadi nggak mau ceritain gitu. Pas nggak mau tidur di kamar. Iya, gitu kan. Nggak mau keluar kamar gitu ya takutnya ya. Nah pada saat udah lama baru dia cerita gitu. Masa sih? Aduh gitu. Cuman itu aja sih kayaknya ya. Terus apalagi? Anak kedua nih kelas 3 kita renov itu rumah ya, kita renov gitu kan, kita perbarui, kita perbagus gitu kan. Nah itu masih ada juga sih di dalam ya, ada penampakan gitu ya. Cuman sekelebetan aja, suami lagi ngaji di ruang tamu, kayak masuk ke kamar saya gitu, kamar saya bayangan putih lagi. Bayangan gitu ya, kayak bayangan gak tahu putih atau hitam, saya lupa waktu itu dia cerita ya, kayak bayangan. Kemana? Ya masuk kamar kita lah. Akhirnya ke kamar, ya udah mau kamar temenin. Seperti biasa, saya takut gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih, jangan sampai ya, jangan sampai juga gitu. Saya bercerita di sini, jangan sampai juga ada lagi. Ada gitu kan gitu. Terus ya sebelum renov itu kan kita banyak pohon-pohon tuh ya di depan, ada pohon mangga, belimbing, sama pohon nanam gitu ya, dan pot-pot. Otomatis karena diperluas, diperlebar lagi kamar gitu ya, jadi tuh pohon tebang-tebangin. Nah malam besoknya mau renov, itu mau ditebang gitu ya, tetangga saya yang sebelah itu yang bisa ngelihat. Dia bilang ketemu saya kan, saya bergerak ke depan sama tukang, dia bilang, Mbak, semalam ada yang konferensi. Apaan? Itu di atas pohon mangga katanya. Saya bilang, masa sih? Berapa? Ya lumayan dah, berarti lebih dari 1 kan. Jadi konferensi mungkin pohon mau ditebang, mau kemana nih kita pindah. Rapat. Ya rapat, dia ambil ancang-ancang mungkin ya. Masa sih? Saya bilang, aduh bismillah deh. Nah itu mungkin setelah rumah diperbarui udah bagus gitu ya, ya itu mungkin penampakan mereka juga kali ya yang di pohon itu mungkin gitu ya. Tapi si Aulianya sendiri ini pernah cerita nggak sih, kayak kan masih kecil nih, mungkin Mama aku ngeliat apa gitu? Enggak sih ya, nggak pernah cerita begitu sih, nggak ada. Cuman yang adanya juga enggak ya? Sebelumnya memang si Aulia itu cuma sebelum renov cuman agak timpuk itu kan ya, timpuk kayak dari kamarnya itu ya, tidur, akhirnya takut balik lagi. Itu berusaha untuk misahin anak biar supaya belajar tidur sendiri kan. Akhirnya dia ada gangguan gitu ke kamar kita lagi. Kayak gitulah. Gitu. Nah, terus ada selain itu kita coba pasang inian ya, CCTV. CCTV karena juga harus tuh ada sesuatu gitu kan ya, jadinya kita pasang CCTV deh, ada 3 titik tuh ya di rumah. Terus karena udah lama, udah berapa tahun ya, 3 tahun kita lihat kayaknya 3 atau 4 tahun kok pagar udah biasa lah ya, kena panas, kena hujan, renov nih ya pagar. Maksudnya dicat ulang gitu ya, cat ulang, panggil tukang, kerjain 1 orang. Terus itu pas saat saya biasa ngecek kalau di rumah kan di dalam tuh memang saya pasang tuh ya CCTV, ada ini, saya lihat gitu, saya duduk sambil ngopi-ngopi gitu ya, ngopi-ngopi sore, mau nungguin asar, saya cek itu kan CCTV di TV. Ini apaan ya? Kok ada bayangan kayak apa sih terbang gitu di luar, di teras, apa ya ini? Saya pikir udah nggak ada apa-apa lah gitu. Mungkin serangga kan. Mungkin saya pikir serangga atau apa gitu kan, biasa kan kalau ada apa sih ya lebah gitu ya, suka apaan nih gitu ya, sering sih lebah lewat gitu ya, namanya di teras gitu kan, teras juga kan atasnya kebuka gitu ya. Saya pikir ini apa nanti aja deh
rekamannya gitu ya, berapa menit kemudian kan pasti ngerekam tuh ya. Saya coba cari tuh malamnya, aduh kaget juga nih kayaknya ada apa hitam gitu ya, bayangan hitam gitu. Mungkin kalau mati ini bisa di ini ya, di share. Nah, ini teman-teman boleh lihat dulu ya rekamannya. Dan nanti mungkin bisa gitu kan. Oke, lihat dulu. Oke, itu rekamannya unik ya, karena kalau aku biasanya ngelihat yang rekaman dari ya manapun gitu, biasanya kalau yang menunjukkan sosok atau apapun tuh mereka tuh cepet loh, kayak sekali lewat sekelebat atau nyerupain tapi jauh. Soalnya pakai ini dulu ya, pakai berhenti dulu ya, terbang, berhenti. Ini tuh deret lagi, diem. Makanya tadi aku mikir kayak waktu awal-awal tuh Kak, ini apa serangga atau apa, tapi kok dia beneran pelan gitu naik. Jadi ini rekamannya cukup unik ya. Iya itu, kok ada lagi nih, aduh jangan sampai ada lagi deh gitu ya. Jadi tuh saya ngalamin itu aja sih, pokoknya saya pikir gini, aduh masing-masing deh memang ada ya, dimanapun di rumah manapun juga pasti ada gitu ya. Masing-masing aja, jangan sampai yang mengganggu gimana gitu ya, apalagi dengan fisik atau mental kita jadi gimana kan gitu, menggoyahkan iman. Udah itu aja sih, cuman mau share itu aja punya pengalamannya ya. Ini jadi apa ya, aku langsung ini loh Kak, waktu apa cerita soal rumah, aku tuh ingat cerita rumah yang Mas waktu itu, rumah lu tuh Mas yang ada sosok miskenya. Oh ya, itu yang mana tuh, yang di Trogong? Cilobak. Oh iya. Di rumah Cilobak. Pernah dapat hal-hal kayak gini juga nggak Kak? Kalau saya kan orangnya masuk suatu ruangan atau apa, aduh kok nggak enak ya, gitu, kayak gitu, cuman gitu aja ya. Sedang di rumah mertua saya juga begitu, apalagi rumah mertua saya tuh bangunan ratusan tahun ya, bangunan ratusan tahun di daerah Setiabudi itu ya. Nah kemarin kita nggak tahu tuh udah berapa lama tuh rumah ya. Ini episode si Aulia ya, ternyata setelah dikoreksi lagi ratusan tahun itu umurnya. Turun temurun. Turun aja. Gitu. Iya. Dan itu bangunan masih sama, pintu perabotan pas semua masih sama. Yang berubah saat saya menikah gitu ya, lantai itu berubah. Terus bangunan juga ditambahin mungkin yang di belakang, karena memang luas sekali gitu ya, luas. Dan baru berapa tahun ini ganti lagi tuh apa kayak seperti genteng, genteng si baja ringan. Terus depan juga karena lebar, dipelur aja gitu ya buat taruh kendaraan gitu. Jadi letter U gitu ya, letter L ya, letter L gitu ya. Itu kendaraan buat teman-teman yang tahu, itu rumah itu memang dari wujudnya aja, dari tralisnya aja, itu udah kelihatan rumah model lama, model tua, vintage gitu. Ya. Yang dicari kayak model-model di Bandung kan gitu, kayak gitu. Itu kayaknya jarang ditemuin itu daerah situ yang rumahnya begitu gitu. Karena udah modern semua yang gue bilang, udah pada renov gitu. Tapi Kak kalau di rumah itu Kakak sendiri pernah dapat hal yang enggak, kalau saya ke situ pasti saya ada satu mata selalu nunjuk ke sana gitu. Jadi ke belakang. Bawaannya kalau saya keluar dari kamar, karena kan kamar saya kamarnya di belakang ya posisinya ya. Keluar kamar itu bawaannya nunjuknya ke sana. Itu ke belakang, jadi saya merasa tuh di tempat jemur mungkin ya di belakang sana kan masih luas tuh, kayaknya di sana gitu. Bawaannya pengen kayaknya ke sana, pasti ke sana, walaupun mau ke arah ke sana pasti noleh ke sana dulu gitu. Itu aja sih feeling saya gitu aja gitu. Tapi kejadian-kejadian yang unik atau apa di situ ya insya Allah enggak sih, kalau saya ya nggak pernah ngalamin gitu. Aulia yang kena tadi. Aulia yang kena gitu ya. Sama yang itu Kak, yang kemarin juga udah sempat kita infoin itu yang ada air kurang itu loh di botol. Iya. Saat itu kan punya ART itu ya pulang pergi itu ya. Sampai maghrib sampai Eva. Itu selalu dia ngisi. Sebenarnya sih dia ngisi itu kalau misalkan air itu ada botol 3 ya. Itu diperuntukkan kalau ada tukang tiba-tiba kasih air botol gitu loh. Kasih kayak gitu. Gitu kan. Tapi dia cerita sendiri, dia bilang juga, kalau saya bohong, saya berani ini sumpah gitu kan. Jadi itu berkurang terus, diisi tiap hari berkurang sampai waktu itu sih difoto, tapi saya coba cari kayaknya udah nggak ada ya. Jadi emang bener. Jadi setiap hari tuh berkurang tuh air. Padahal bukan si mbak yang minum gitu ya, bukan si mbaknya yang minum, nggak ada yang minum gitu kan, gitu.
Air masak ya, air masak. Iya, fenomena botol. Mungkin itu kawasan jin botol mungkin. Tapi lucu juga sih apa sampai dia ngisenginya tuh ngurangin air dalam botol. Iya gitu. Biasanya kan mereka ngisenginya, gua gerakin nih botol ini, gua benar. kurangin Haus. biar lu dimarahin nih. Iya benar Emang kayak sering gitu. ya sosok-sosok kayak gitu. Gitu. Kalau yang di rumah sekarang, rumah yang sekarang itu berarti mereka tuh ramenya di luar ya. Ya, kayaknya sih begitu ya ramenya Tapi di kan dalam luar. itu tadi ada yang itu sekelebatan. Kelebatan aja Cuma soalnya nggak sekarang sengaja. enggak sih. Berarti yang paling sering atau yang paling sering dapat interaksi itu tetangga yang Bisa tadi ngeliat anaknya tuh bisa ya. Yang bisa lihat Pokoknya, itu. dia Oh iya paling- dia tahu, memang dia berani gitu ya. Ini bisa, dia makanya dia tahu begitu kasih lihat foto. Ini mah Mbak yang suka lewat sini selawar seliwir dari dulu gitu. Berarti bukan rumahnya. Tahu rumahnya, ya maksudnya rumahnya dia juga nggak tahu juga ya gitu. Berarti emang itu area itu. Iya area dia kayaknya Tapi gitu. kalau misal gue lagi main ke rumah Kak Eti, gue sih nggak ngerasain hawa gimana-gimana. Iya di sih, rumah nggak ada sebenarnya apa sih, nggak ada sih. hawa gitu ya. Gitu. Karena apa ya, kan konsepnya kan lebih kebuka gitu ya sebenarnya pada masuk gitu kan. Paling ya ada pembatas doang gitu ya. Cuman juga kan kita bisa ngerasain ya, kalau misalnya pada saat masuk suatu ruangan atau rumah gitu yang baru kita ini, kok ada nggak enak ya gitu-gitu. Ini sih nggak juga gitu sebenarnya. Tapi Gitu. waktu apa di rumah yang cerita yang Aulia itu, saya itu langsung punya feeling ya, wah kayaknya gue nggak mau ke bagian ini nih, bagian ini, itu udah langsung ada ya. Kalau mereka ke situ gitu ya. Nah, berarti strong feelingnya kuat banget. Jadi dong. misalnya kayak abis subuh juga gitu, udah bikin kopi yuk gitu kan apanya. Karena kita kalau kopi itu kan pengennya tuh air masak ya Oh, gitu iya. kan, airnya dimasak walaupun air galon tapi kita masak Iya, iya, gitu ya, kita rebus lagi. Ya udah sini temenin, saya nggak mau karena masih gelap gitu ya. Saya minta temenin, pasti saya minta temenin. Apa takut nggak ada apa-apa kok, enggak pokoknya temenin aja gitu. Takut gitu, emang takut gitu maksudnya tiba-tiba masak ya. Tapi Masak yang Bu. anehnya yang selalu dilihatin itu adalah kakak ipar gue itu. Oh, Iya, Itu kalau dia dia. selalu dilihatin, Iya, sering iya. banget dilihatin. Hmm. Kita berusaha untuk manggil dia jadi narasumber, cuman kayaknya dia nggak tahu, dia Iya. kayak nggak mau gitu. ini adalah podcast keluarga. Tapi ada cerita juga nih ya, waktu baru lahiran anak pertama tuh kan, biasa hari-hari dibawa ya. Dan Iya, tengah iya. malam tuh ya, jam 2 kalau salah di rumah sakit ya. Antara Kita- harus ditanam atau dibuang kan? Iya kita Ada kampanye gitu. ditanam, dua anak tuh ditanam. Itu dari rumah sakit dia bawa, itu udah berasa yang gak enak gitu. Sampai rumah apalagi tambah, kok kayak ada yang buka pintu itu kamar gitu. Lupa sih nanya, itu langsung dimasukin kendi, tapi kendinya taruh di kamar gitu, kamar kita atau yang di belakang. Tapi kayak kok perasaan kayak saya diikutin kata papanya tuh gitu, kata suami saya. Kok perasaan saya kayak diikutin gitu, terus kayak ada bunyi pintu kamar, krek, padahal nggak ada apa-apa gitu. Ya itu apa itu? Apa sih kalau orang bilang tuh kuyang? Apa? Uyang. Iya, Kalau uyang bikin ya itu hari-hari leak itu ya, gitu. iya, hari-hari bayi gitu. Tapi ya besoknya baru bisa ditanam kan, kadang tuh pagi itu kan ya sampai 2:30 gitu lah. Sampai rumah itu kan 2:30. Kalau mesti ditaruh dulu gitu kan. Itu ya alhamdulillah sih nggak apa-apa gitu. Mungkin dia Penasaran. kuyangnya mau masuk juga banyak yang jaga, balik lagi deh. Kalau dibuka paham pakai mulut doang susah. Ya itu sih dia feeling, itu ini ya dia. Aduh gitu kan merasa nggak enak dia pas bawa itu gitu ya. Tapi anak kedua sih enggak sih kayaknya sih, nggak ada cerita ya. Tapi Yang kalau pertama aja. temen atau mungkin tetangga atau tamu yang datang ke rumah Nggak ada masalah juga. aman. Nggak ada, aman sih di rumah gitu ya. Tangga Cuma- doang tadi. Iya, yang yang sebelah tahu tadi. ya tahu anak Iya. mantau ya dia. Dia mantau. Karena emang dari itu emang keluarga yang itu dari kita masih belum nikah juga pertama emang kita kenal sama keluarga sama sebelah itu, tetangga itu gitu. Oh, udah Malah lama juga dia. kayak udah apa sih si ibu ini ya kayak aduh udah kayak anak sendiri gitu yang nganggap saya gitu kan kayak gitu. Oh ini ibu-ibu ya yang bisa ngeliat. Iya anaknya. Oh anaknya. Anaknya. Oh. Berarti anaknya. tuh apa si tetangga yang tadi yang bisa ngeliat tuh udah kayak
sumber gosip horor tuh ada semua karena dia Iya, tahu dan hal-hal berani gitu ya. Iya, Kita harus nggak panggil bisa. dia. Ya, dia ceritain lagi ya, lebih detail gitu ya. apa Ada yang apa di situ ya? nggak bisa kita Nah, lihat, dia iya, tahu. kayak gitu. Mungkin bisa. Mungkin aja. Nah, mungkin kita ngelihatnya tadi tuh ular, buaya, ternyata bukan, itu dia lain lagi. Oh iya ya. Mm-mm. Itu kayak apa sih? Dia bilang itu Kerajaan lah gitu. dia bilang sih kayak apa? Yang naik itu kayak apa, pengawalnya katanya gitu. Jadi yang muka besar itu, yang tadi panjang itu pengawalnya. Jadi dia ngasih tahu itu nih pengawalnya mau dateng. Kan ada 2 foto ya. Pertama agak panjang, kedua kan menarik. Begitu menarik diri kan itu ada segede rumah Iya, itu kan iya. penampakannya, dan ngajak teman-temannya juga. Oh jangan-jangan bener-bener kerajaan lagi. Iya dulunya mungkin kerajaan Cibinong gue nggak tahu. Iya nggak sih. Iya. Kerajaan Cibinong. Iya. Gak apa lah, yang penting kan mereka mungkin ya penghuni awal kan ya, jadi mungkin ngasih tahu aja. Tapi ada yang menarik sih dari cerita ini. Meskipun wilayahnya atau daerahnya bisa terbilang cukup ini ya, cukup banyak penampakan dan lain-lain. Tapi kalau dalam penataan rumah kita benar, terus dibuat nyaman, ya orang datang nyaman-nyaman aja. Betul. Iya. Gue percaya itu sih lah. Makanya gimana caranya tuh setiap rumah, kalau lu udah punya rumah ataupun lu masih ngontrak ataupun itu ya, yang penting tempat yang lu tinggalin sebisa mungkin lu buat senyaman mungkin dan ada hawa manusianya. Itu. Gitu. Jadi lu tempatin deh tuh, misalkan ada ruangan satu gudang, teman gudang itu lu rapiin dan lu bukan sering aktivitas ya, maksudnya itu jangan dibiarin kayak misalnya gelap kayak gitu, tapi harus bersih gitu, walaupun itu gudang tapi harus bersih kayak gitu. Nah, karena kalau enggak ya itu mereka sukanya di tempat-tempat yang kotor-kotor, gelap. Iya, di rumah juga ada tuh. Tadinya juga memang kamar ART ya kita bikin ya. Udah lama enggak, jadi kita jadiin gudang. Tapi itu rapi gitu, gudang saya juga rapi gitu ya. Terus juga saya taruh letterbox apa namanya kucing saya gitu kan di situ. Memang jadi itu lampu juga saya nggak pernah matiin. Terang ya. Atau mungkin jangan-jangan setelah ada kucing itu mereka tidak pernah menampakkan lagi, karena kan katanya kucing itu sebagai penangkal ya gitu. Gitu. Bisa jadi. Jadi begitu ya. Itu teman-teman, intinya kalau kita punya rumah benar-benar dirawat, terus ditata sebaik mungkin, dirawat, dan ya jangan dibiarin mangkrak atau kosong gitu loh. Soalnya emang kotor, ya gitu setiap ya. ruangan dan setiap sudut ya Len. Ya, itu saran juga buat teman-teman kalau yang mungkin lagi cari rumah atau lagi bingung mau renov ruangan di rumahnya kayak gitu. Penataan barangnya juga gitu ya. Jadi semua ruangan yang ada di rumah atau tempat tinggal lu itu fungsional semuanya, jadi bisa terpakai dan akhirnya ada hawa manusia di situ. Oke, kalau gitu kita thank you banget loh Kak udah bercerita soal rumah. Ada mungkin banyak banget ya rumah-rumah yang harus gue tahu dari keluarga masuk. Rumah Cibinong rumahnya. Ada beberapa emang yang belum gue tahu juga. Tapi mudah-mudahan nggak lagi gitu ya, karena udah ngalamin kayak gitu nggak lagi gitu. Maksudnya memang saya kan sebelum-sebelumnya memang sekarang aja ya, mungkin masih ada si kakak gitu ya yang ada di rumah. Sebelum-sebelumnya memang saya sendirian gitu kan, anak sekolah saya sendirian aja, apalagi sebelum punya hewan juga sendirian di rumah ya alhamdulillah sih nggak ada gitu penampakan itu. Makanya saya bilang kalau saya sendirian, saya ngelihat saya pingsan sendiri kan. Jangan lupa pelihara hewan juga. Apapun itu. Hewannya harus pilih-pilih juga lah. Ntar malah membawa yang lain. Gitu. Oke, kalau gitu. Thank you Kak. Ya, Jangan sama-sama. lupa untuk apa lah? Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, transfer juga. Kalau mau kirim-kirim cerita juga bisa. Ada di bawah sini ya. Di email. Kalau misalnya kalian mau share cerita horor kalian atau misteri, boleh di-share ke kita ya. Kalau mau datang, kita kontakkan dulu. Atau mau konsultasi soal rumah, bisa juga. Bisa juga. Nanti kita carikan orang-orangnya. Sip, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Thank you. Bye.